Pagi itu istana Baghdad sangat ramai. Para pengawal berbaris, para pelayan sibuk mondar-mandir, dan Raja Harun al-Rashid duduk di singgasananya sambil memainkan cincin emas di jarinya. Sang raja tampak bosan, tanda bahaya bagi siapapun, terutama bagi Abu Nawas. Dipanggillah Abu Nawas menghadap. Dengan langkah tenang Abu Nawas masuk ke ruang singgasana dan memberi salam hormat. Abu Nawas, aku ingin menguji kecerdikanmu. Hari ini aku ingin sesuatu yang belum pernah diminta oleh raja manapun. Ujar raja sambil tersenyum licik. Abu Nawas menelan ludah. Perintah apakah itu, Paduka? Raja berdiri, memandangnya lekat-lekat. Bawakan aku sebutir telur emas sebelum matahari terbenam. Ruangan langsung hening, sudah bisa menebak betapa mustahilnya itu. Abu Nawas membungkuk hormat. Baik, Paduka, meski hamba belum pernah melihat ayam yang bisa bertelur emas. Raja hanya tertawa kecil. Kalau ada yang bisa melakukannya, itu pasti kamu. Abu Nawas pun keluar dari istana dengan langkah pelan, memikirkan bagaimana ia bisa menyelesaikan perintah yang bahkan tidak masuk akal. Keluar dari istana, Abu Nawas berjalan menyusuri pasar Baghdad yang ramai. Kepalanya penuh oleh satu kalimat, telur emas sebelum matahari terbenam. Ia berhenti di depan seorang penjual ayam. Pak, ayammu bisa bertelur emas? Pedagang itu tertawa keras. Kalau bisa, aku sudah jadi saudagar terkaya di Baghdad. Abu Nawas mengangguk. Betul juga. Ia lanjut berjalan ke lapak burung merpati. Merpatimu bertelur emas. Si penjual menatapnya aneh. Kalau merpati bisa bertelur emas, aku tidak jual, aku simpan sendiri. Abu Nawas menghela napas panjang. Tidak ada makhluk hidup yang bisa memenuhi perintah raja. Kalau begitu, Ia memandang ke langit, seolah mencari inspirasi. Saat itulah ia mendengar keributan dari dua pedagang karpet. Aku tak bisa menjual karpet ini karena kau menghalangi lapakku. Mana buktinya aku menghalangi? Kau yang mengganggu daganganku. Abu Nawas tersenyum kecil. Dari pertengkaran itu ia menangkap satu ide penting. jika sesuatu mustahil, maka yang harus kubuat adalah pengertian baru tentang yang diminta raja. Ia berdiri tegak, mengusap janggutnya dan berkata dalam hati, Baiklah, Paduka, jika engkau meminta telur emas yang tidak mungkin ada, maka aku akan membuatmu mengucapkan sendiri apa itu telur emas. Dan dengan gagasan itu Abu Nawas mulai merencanakan trik cerdiknya. Menjelang sore, Abu Nawas kembali ke rumahnya yang sederhana. Ia membuka lemari kayu tua, mengeluarkan sebuah keranjang besar yang biasa ia pakai untuk menampung pakaian. Aku tidak punya telur emas, tapi aku punya sesuatu yang bisa membuat raja mengakuinya tanpa sadar. Ia membersihkan keranjang itu sampai mengkilap, kemudian menutupnya dengan kain. Raja ingin bukti, baik aku akan memberinya sesuatu yang tak bisa dibantah, bukan dengan benda, tapi dengan kata-katanya sendiri. Lalu ia berlatih di depan cermin.